Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kesekian kalinya saya akan pulang ke Indonesia dan saya ingin sharing syarat masuk ke Indonesia. Dokumen apa saja yang sudah saya siapkan? Ini adalah Electronic Exit Re-Entry Visa. Jadi saat ini saya berada di Saudi Arabia dan saya sudah memiliki visa untuk keluar dari Saudi Arabia, kemudian masuk kembali ke Saudi Arabia. Tiket pesawat, saya akan menggunakan pesawat Etihad Airways. Dan tentu saja paspor. Ini ada 4 paspor dijadikan satu dari 3 kali perpanjangan paspor. Bagaimana cara perpanjangan paspor di Saudi Arabia? Cek video sebelumnya. Syarat wajib dan harus diisi oleh seluruh penumpang, baik WNI maupun WNA yang akan masuk ke wilayah Indonesia, harus mengisi Customs Declaration. Jadi dulu menggunakan seperti ini kertas. Jadi sesaat sebelum landing di Indonesia, pramugara akan membagikan kertas seperti ini ke seluruh penumpang, baik WNI maupun WNA, dan harus diisi item-itemnya seperti ini. Dan sekarang sudah tidak berlaku lagi kertas Customs Declaration dan kita harus mengisinya secara online. Pada kepulangan ke Indonesia sebelumnya saya sudah sharing bagaimana caranya mengisi ECD Bea Cukai. Kali ini saya akan sharing kembali bagaimana mengisi ECD Bea Cukai, Electronic Customs Declaration. Wajib diisi dan harus diisi bagi seluruh penumpang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Jika tidak mengisi, maka di bandara akan tercegat, tidak bisa keluar bandara, dan diharuskan mengisi terlebih dahulu di bandara. Jadi daripada repot-repot, kita bisa mengisi sebelum keberangkatan. Jadi ketika tiba di bandara tinggal cus, di scan, tut, cuma berapa detik langsung deh keluar dari bandara. Buka browser, ketikan ECD Bea Cukai. Nah, ini yang paling atas, Indonesian Customs Declaration atau ECD Bea Cukai. Diklik. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mulai dari yang paling atas, language atau bahasa. Diklik, pilih bahasa, saya pilih bahasa Indonesia. Kemudian data penumpang. Apa saja yang harus diisi? Nomor paspor. Kemudian tempat kedatangan. Tempat kedatangan adalah yang pertama kali tiba di Indonesia. Saya akan tiba di Jakarta Soekarno-Hatta. Kemudian lanjut tanggal kedatangan. Untuk tanggal kedatangan bisa cek lihat di tiket. Ini adalah elektronik tiket. Saya akan melakukan 2 kali penerbangan. Yang pertama, penerbangan dari Riyadh, Saudi Arabia, di mana saya berada, menuju ke Abu Dhabi, United Arab Emirates. Transit beberapa jam di Abu Dhabi, lanjut penerbangan berikutnya dari Abu Dhabi menuju ke Jakarta Soekarno-Hatta. Nah, tanggal kedatangan yang akan dicantumkan pada form ECD adalah tanggal kedatangan yang pertama kali tiba di Indonesia. Jadi saya berangkat dari Riyadh tanggal 11, kemudian tiba di Jakarta Soekarno-Hatta pada tanggal ini nih. Di atas ada arrival, kedatangan. Nah, tanggal yang dimasukkan ke dalam form ECD adalah yang 12 Desember. Kemudian flight, di sini ada keterangan flight. Ini ada nomor penerbangan. Nanti nomor penerbangan yang dicantumkan di form ECD adalah
nomor penerbangan di mana pertama kali tiba di Indonesia, yaitu yang ini nih, yang tiba di Jakarta Soekarno-Hatta, Eko Yankee 474. Pada kolom tanggal kedatangan diklik. Nah, di sini ada pilihan tanggal 9, 10, 11, 12. Tanggal kedatangan saya pertama kali tiba di Indonesia yaitu di Jakarta Soekarno-Hatta. Tanggal 12 dipilih. Untuk mengisi tanggal kedatangan, patokannya H-2 dari tanggal kedatangan pertama kali tiba di Indonesia. Jika mengisinya masih terlalu dini, maka tanggal kedatangan tidak akan muncul pada sistem. Contohnya seperti ini. Ini saya mengisinya 3 hari sebelum tanggal kedatangan, yaitu 12 Desember. Dan ternyata belum muncul pada sistem adanya tanggal 8, 9, 10, 11. Tenang, jangan panik, coba lagi keesokan harinya. Kemudian lanjut, nama lengkap diisi sesuai paspor, tanggal lahir diisi sesuai paspor, kemudian nomor penerbangan. Nomor penerbangan adalah yang pertama kali tiba di Indonesia. Nomor penerbangan saya Eko Yankee 474. Kemudian kebangsaan diisi, diklik Indonesia. Kemudian pekerjaan diklik. Dipilih ada berbagai macam pilihan pekerjaan. Saya akan pilih pekerjaan lainnya. Kemudian alamat di Indonesia. Bisa ditulis alamat yang ada di KTP di Indonesia maupun alamat hotel atau alamat di mana Anda akan tinggal di Indonesia. Saya akan tulis di Bandung. Kemudian email, ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Cek kembali, jika sudah benar, klik next. Kemudian pada data tambahan, jumlah bagasi yang dibawa, saya cuma bawa 1, yaitu koper kecil yang masuk ke kabin pesawat. Kemudian jumlah bagasi yang datang tidak bersamaan, saya tidak ada. Kemudian jumlah anggota keluarga yang bepergian bersama. Jika Anda bepergian bersama keluarga, suami, istri, anak, atau keluarga lainnya, bisa dituliskan di sini berapa jumlahnya. Kemudian dilanjut mengisi data yang diminta. Jika tidak ada, kosongkan saja. Lanjut, klik next. Customs Declaration, barang bawaan, dibaca semua sampai pol ya. Saya tidak membawa item barang-barang yang disebutkan pada form ini, maka saya biarkan begitu saja. Jendol-jendolannya warna merah, no. Semuanya. Jika Anda membawa barang bawaan yang disebutkan, misal nih, paling atas Anda membawa hewan, ikan, dan tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan, maka diklik aja yes, jadi warna hijau, kemudian dilengkapi isi data yang diminta. Namun karena saya tidak membawa, jadi klik no, biarkan saja jendolannya merah. Jika sudah semua terisi, klik next.
Nah, di sini ada registrasi email. Jika Anda akan mengisi registrasi email, maka pada jendolan merah ini nih, registrasi email barang bawaan handphone, komputer genggam, dan tablet, yang jendol-jendol merah diisi atau diklik yes. Kemudian lanjut next. Pada registrasi email ada keterangan WNA yang mengunjungi Indonesia tidak lebih dari 90 hari tidak perlu melakukan registrasi email pada bea cukai di tempat kedatangan. Jadi bagi mereka yang ingin tetap menggunakan SIM card Indonesia, maka bisa langsung untuk warga negara asing menuju ke gerai-gerai resmi untuk mendapatkan email sementara dan mendapat nomor SIM card Indonesia. Saya sudah tidak akan registrasi email karena sudah melakukan registrasi email pada kepulangan sebelumnya. Jadi klik no atau merah. Berikutnya lanjut klik next. Oh iya, untuk registrasi email Anda bisa cek di video saya sebelumnya. Lanjut klik next. Pernyataan ketentuan impor barang bawaan penumpang. Saya telah mengetahui ketentuan impor barang penumpang dan menyatakan bahwa yang saya nyatakan adalah benar. Nah, ada kotak kecil, diklik centang biru. Kemudian lanjut klik send. Nah, muncul barcode di screenshot. Di bandara kita akan melalui jalur di mana petugas akan meminta barcode ini. Tunjukkan kepada petugas, maka cuma beberapa detik selesai dah. Kita bisa langsung keluar bandara. Tunggu dulu, bagi yang masih akan melakukan registrasi email, jangan langsung keluar bandara, namun langsung menuju ke counter registrasi email. Dekat situ kok. Ya, soalnya kalau langsung keluar bandara Anda akan kehilangan pembebasan biaya sebesar 500 USD. Di bawah ada tombol kuning, Anda dapat melakukan clear browser cache atau klik tombol berikut. Untuk menghapusnya, klik tombol kuning hapus data.